kita terapkan, termasuk diskriminasi berdasarkan umur, berdasarkan kemakmuran, itu kan syarat-syarat punya motor, punya mobil, punya laptop. Kemudian berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku, insya Allah Indonesia menjadi negeri yang setara dengan begitu. Itu satu tuh, rekrutmen. Yang kedua, ketika udah kerja, ketika udah kerja, kami ingin Indonesia mendasarkan pada meritokrasi. Apa meritokrasi itu artinya? Artinya prestasi menentukan promosi. Prestasi yang berprestasi yang dapat promosi, yang dinaikkan jabatannya, posisinya. Jangan promosi berdasarkan koneksi. Betul enggak? Kalau enggak punya ordal enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang anak dari bukan anak siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu? Jadi kami akan revisi aturan-aturan yang menghambat meritokrasi. Dan kita akan siapkan hotline laporan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak meritokratik. Jadi dengan begitu, maka kita berharap meritokrasi ini kembali menjadi bagian dari Indonesia. Utamanya di mana? Satu, di pemerintahan. Dua, di TNI, polisi. Yang ketiga, di BUMN. Itu adalah yang ada dalam kendali pemerintah. Jangan sampai di BUMN tidak ada meritokrasi, tapi koneksi. Dan TNI begitu, TNI, polisi. Oh, mereka punya sistem meritokrasi yang luar biasa. Penilaian dari sejak mereka di akademi. Jangan sampai sistem yang sudah baik itu dirusak oleh koneksi-koneksi. Justru harus dikembalikan kepada meritokrasi. Sehingga kita akan menyaksikan institusi TNI yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena mereka yang memimpin adalah mereka yang terbaik di antara sebayanya. Kira-kira gitu. Boleh satu lagi? Boleh. Aman, Pak. Beasiswa tidak boleh berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Dan ini salah satu penyebab kesulitan untuk bisa naik kelas. Kesempatan beasiswanya ada, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang punya koneksi. Dan ada diskriminasi tanpa disadari. Seperti contoh, Anda diterima kepada proses beasiswa, lulus. Tapi sesudah Anda lulus, Anda harus mengambil tes A, B, C, D, E. Yang tes-tes itu harganya mahal. Jadi seperti LPDP misalnya. Sesudah diterima LPDP, nanti mungkin harus tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, tes macam-macam itu. Tes-tes itu murah atau mahal? Mahal. Kursusnya murah atau mahal? Mahal. Nanti bila kami bertugas, itu semua menjadi bagian dari yang tanggung jawab negara supaya anak-anak bisa ikut dalam proses seleksi itu. Saya adalah penerima beasiswa masa itu. Dan saya diuntungkan sekali karena mereka menerapkan sistem ambil tanggung jawab semuanya. Dan ini Bapak sekalian bukan cuma rencana ke depan. Saat saya bertugas sebagai rektor, kami menyiapkan beasiswa dan saya selalu sampaikan, kalau beri beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau beasiswa separuh-separuh itu namanya apa? Meratakan penderitaan. Kalau mau bantu, bantu 100%. Sehingga anak itu bisa konsentrasi belajar. Ketika kami bertugas, sebagai rektor kami berikan beasiswa. Beasiswa itu membiayai 100% selama 4 tahun kuliah. Sehingga begitu anak diterima, dia tenang. Sampai di ujung dia konsentrasi. Syaratnya Anda harus berprestasi. Nilai Anda harus baik. Kinerja Anda harus baik. Urusan biaya, tanggung jawab kami. Dengan cara seperti itu, maka beasiswanya menghasilkan anak-anak yang potensinya berkembang. Terima kasih, Rizal. Baik, terima kasih Pak Anies. Kalau Bang Anies bicara ini memang manis betul. Anjut ketemu semua.